miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang penuh dengan berkah, karena kita semuanya berkumpul di masjidnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah semua ilmu yang kita dapat di pertemuan ini insyaAllah menjadi ilmu yang manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan lagi setelah ini, karena kemarin bulan Maulid itu nggak dibaca, kita bacanya tentang Maulid. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah seperti biasanya. Yaitu sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulullah lin nisa'i jami'an fi syakhsi nisa'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada seluruh wanita, walaupun memang khitabnya seakan-akan ucapan ini ditujukan untuk kepada istrinya Nabi, tapi pada hakikatnya ucapan ini ditujukan untuk semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ila akhiril ayah." Yang artinya, wahai wanita, janganlah engkau itu melembutkan suaramu di dalam bertutur kata di depan pria yang bukan mahram. Apa yang terjadi? Jadi fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Maka nanti orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit apa? Syahwat zina, itu nanti akan berharap kepada kamu seakan-akan, wah jangan-jangan ini mau ini untuk ini senang sama saya ini, jangan kamu dianggap menggoda dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat yang memang pas. Ma'ruf itu ada kebaikan yang memang sesuai dengan kondisinya, begitu. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa wahai perempuan itu jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang memang kalimat-kalimat itu lemah lembut. Lemah lembut itu yang terlalu lemah lembut, begitu. Akhirnya apa? Nanti akhirnya orang-orang yang hatinya ada penyakit itu nanti akan tergoda dengan itu. Ini, nah di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama gini. Ada kaidah, satu catatan di dalam kita memahami ayat Al-Qur'an. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an itu, walaupun sebab diturunkan ayat ini itu kepada perempuan yang ada di zaman Nabi, tapi pelajarannya untuk semua manusia, semua perempuan yang ada di dunia ini. Dan artinya kita bisa bayangkan, kalau perempuan di zaman Nabi aja dilarang begini, pada perempuan zaman Nabi itu ketemunya sama sahabat Nabi, itu dilarang begini, itu pada manusia-manusia suci, apalagi perempuan yang ada di zaman sekarang kepada laki-laki yang ada di zaman sekarang. Bisa dipahami ya? Kalau yang di zaman Nabi aja gini aturannya, apalagi yang ada di zaman sekarang. Di zaman Nabi aja tuh nggak boleh perempuan itu kalau ngomong, misalkan terima telepon, atau misalkan ada orang laki datang komunikasi sama laki-laki yang bukan mahram tuh, lemah lembut itu nggak boleh. Lemah lembut itu nggak boleh, begitu. Gimana nanti laki-laki yang dalam hatinya ada penyakitnya, kita bahas syahwat zina, nanti akan, wah jangan-jangan ini seneng sama saya ini. Itu
Di zaman itu aja begitu, apalagi di zaman sekarang. Itu. Sampai dikatakan walidzalika kana 'alal mar'atil muslimah an tughayyiru sautaha na'im idza maturat ilal kalam amama ar-rijal li'anna al-aswat an-na'ima wasilatun ila istidhabir rijal walidzalika yaqulun al-udhunu ta'shaq qabla al-'aini ahyanan. Oleh karena itu perempuan-perempuan muslimah maka hendaknya dia merubah suara lembutnya kalau memang terpaksa. Ini memang terpaksa harus ngomong di depan laki-laki yang bukan mahram, suaranya itu dirubah. Yang jadi suara yang lemah gemulai. Kenapa? Karena suara lemah gemulai itu menjadi perantara ketertarikan laki-laki. Yang dikatakan kadang-kadang telinga itu merindukan sebelum mata. Dan orang tidak ketemu, cuma misalkan telepon apa salah sambung atau apa, karena terlalu halus akhirnya mata belum melihat tapi telinga sudah menyebabkan rindu. Akhirnya apa? Jadi pintu fitnah begitu. Nah, kemudian waqarna fi buyutikunna, dan hai perempuan kalian itu sebaiknya banyak tinggal ada di rumah. Ya, tinggal ada di rumah. Gitu. Hingga dikatakan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW, innal mar'ata auratun. Perempuan itu sebenarnya aurat. Idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau perempuan itu keluar, maka setan akan menghiasi dia, menjadikan dia ini orang-orang tertarik untuk lihat dia. Wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Tempat terdekat di mana seorang wanita bisa mendapatkan rahmat Tuhannya adalah ketika wanita itu ada di dalam rumah. Wanita ke masjid, wanita ke masjid sama wanita di rumah, lebih dekat mana sama rahmat Allah? Yang di rumah. Jadi tempat terdekat wanita dan rahmat Allah Ta'ala itu adalah ketika dia ada di rumah. Dan itu pernah Anas bin Malik itu meriwayatkan, perempuan datang ke Rasulullah, "Dhahabar rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah." Rasulullah, laki-laki kok enak itu dapat pahala jihad fi sabilillah. Famalana amalun nudriku bi amal mujahidin fi sabilillah. Maka kita yang laki-laki, kita yang perempuan ini dapat amalan apa yang bisa menyamai dengan orang-orang yang jihad fi sabilillah. Maka dikatakan ketika itu, man qa'adat min kunna fi baitiha fa inna tudriku amal mujahidina fi sabilillah. Soalnya kalau perempuan itu duduk di rumah, maka perempuan itu nanti akan mendapatkan amal orang yang jihad fi sabilillah, begitu. Itu sehingga para ulama itu mengatakan apa? Mengatakan begini. Ada menasihatkan begini. Perempuan itu ini ibu-ibu juga dengar lewat streaming ini. Tapi enggak apa-apa, ilmunya para ulama harus disampaikan. Jadi gini, perempuan itu idealnya tetap dimuliakan, dihormati. Tapi untuk pakaiannya yang untuk keluar, jangan terlalu banyak pakaian-pakaian bagusnya. Nah, karena kalau pakaian bagusnya terlalu banyak, akhirnya jadi seneng keluar. Terus keluar pakaian bagus, nanti pengen dilihat, loh pakaian saya bagus. Semakin banyak pakaian bagusnya, semakin seneng dia untuk keluar, semakin seneng dia untuk dilihat sama laki-laki. Itu yang akhirnya bisa menjadikan celah di dalam urusan agamanya, begitu. Dan juga jangan jangan dia itu berhias dengan hiasan orang-orang di masa jahiliyah terdahulu, gitu. Kemudian lanjutan daripada kitab ini, yang ketiga adalah al-ikhtilat, yaitu yang perlu dipahami yang menjadi penyebab di mana terjadi kemerosotan moral, yaitu adalah terjadinya ikhtilat.
kumpul campur antara laki dan perempuan, utamanya antara keluarga dan teman. Keluarga karena alasan kekeluargaan atau karena alasan pertemanan. Kadang-kadang namanya reuni, kadang-kadang namanya silaturahmi keluarga, tapi akhirnya kumpul sampai nanti ada momen di mana hanya berduaan antara laki dan perempuan. Tahu enggak? Kalau laki dan perempuan itu berduaan saja, itu yang paling merusak akhlak. Itu yang paling merusak akhlak. Sampai dikatakan tidaklah seorang laki-laki kumpul hanya berdua dengan satu orang perempuan, berduaan dengan satu orang perempuan, kecuali syaitan itu yang akan jadi ketiganya. Oleh karena itu yang namanya berduaan laki dan perempuan itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Dan sekarang ini orang yang dia itu ingin menghindari ihtilat. Oh, nggak mau campur tuh laki sama perempuan, itu saya nggak mau campur laki sama perempuan. Dia nggak mau begitu. Saya nggak mau, misalkan istri saya datang ke tempat itu campur laki dan perempuannya. Saya nggak mau anak perempuan saya campur ke tempat yang campur laki dan perempuannya. Orang yang mengingkari nggak mau begitu, itu sekarang dianggap orang kuno. Orang kuno, nggak modern, dia nggak ngikuti zaman dan lain sebagainya. Dan hal ini orang zaman semakin rusak dan orang benar itu dianggap aneh. Ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan apa? Kaifa bikum idza amira bil munkar wa nuhiya 'anil ma'ruf. Gimana kalau kalian itu suatu hari nanti kalian akan ngajak orang amar mungkar nahi ma'ruf. Kebalik kan? Kan amar ma'ruf nahi. Ini kalian amar mungkar nahi ma'ruf, ngajak orang berbuat mungkar, mencegah orang berbuat ma'ruf. Enggak apa-apa, enggak pakai jilbab kalau kondangan seumur hidup sekali. Oh, enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Ada pernikahan, foto, enggak pakai jilbab seumur hidup sekali, difoto, itu fotonya taruh di rumah, semua orang yang bukan mahram lihat, berarti seumur hidup sekali, tapi dosanya seumur hidup. Acaranya seumur hidup sekali, tapi dosanya ngalirnya seumur hidup. Jadi enggak ada ngelanggar aturan Allah dengan alasan seumur hidup sekali, enggak ada. Enggak boleh, aturan Allah itu enggak boleh dilanggar. Mau acara nikahan tetap harus pakai jilbab. Jadi gimana kalau kamu nyuruh orang berbuat mungkar, mencegah orang berbuat ma'ruf? Kata Nabi SAW, beliau mengatakan nanti akan terjadi satu zaman, ya'ti 'alan nasi zamanun tadharu fil fahsyatu fit turuqat. Nanti akan terjadi satu zaman di mana orang itu perzinaan itu di pinggir-pinggir jalan. Hatta yaqula ahadum li fa'iliha, sampai nanti orang yang ngomong sama pelakunya cuma ngomong gini, lau tanahaita biha 'anit thariq, kamu agak minggir dikit ya, kamu agak minggir dikit, fadzalika fihim ka Abi Bakar wa Umar. Orang yang seperti itu di zaman itu levelnya kayak Sayyidina Abu Bakar dan kayak Sayyidina Umar. Itu adalah simbol kemerosotan moral di akhir zaman, di mana ketika kemungkaran, terutama urusan syahwat laki dan perempuan ini merajalela, maka orang-orang yang tetap lurus itu adalah menjadi orang-orang yang langka ada di akhir zaman. Nah, dan semua omongannya Nabi ini nanti akan terbukti. Omongan Nabi nanti akan terbukti. Nanti akan ada satu masa di mana pasti orang itu zinanya dan izinannya aja di pinggir jalan. Nah, berapa banyak kadang kita lihat berita, A'udzubillah min dzalik, kadang-kadang walaupun terjadinya misalkan di dalam mobil, tapi di parkiran atau di mana, waliyadzubillah min dzalik. Ini zaman sudah seperti apa yang disampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian
Beliau kemudian mengatakan, nah, untuk sebab kemerosotan ada di akhir zaman, diantaranya juga sebabnya adalah yaitu ketiadaan pendidikan agama di antara keluarga, atau bukan tiada tapi lemah. Oleh karena itu, maka kita harus perhatian dengan pendidikan anak-anak kita semuanya, terutama pendidikan agamanya. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, terutama anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Yang anak perempuan jadi wanita solehah, anak laki jadi orang soleh. Bukan hanya soleh untuk pribadi, namun soleh untuk mereka hidup di masyarakat. Dan perlu dijelaskan kepada mereka bagaimana harga diri seorang pria muslim dan bagaimana harga diri seorang wanita muslimah, khususnya untuk perempuan dan pemudi. Jangan dibiarkan mereka keluar dengan menggunakan dandanan-dandanan yang mencolok atau dengan pakaian yang terbuka auratnya. Dan terbuka aurat itu misalkan kerudungnya gini, kelihatan rambutnya, atau kelihatan lehernya, atau misalkan aurat tertutup tapi pakaiannya ketat, lekuk tubuhnya itu kelihatan, lekuk tubuhnya itu kelihatan. Jadi perempuan itu kalau pakai pakaian suruh ngecek, orang lihat, atau suruh lekuk tubuhnya itu kelihatan enggak? Kalau orang tuh lihat kelihatan, ini bagian bentuk tubuhnya itu nampak, itu enggak boleh dipakai pakaiannya. Ini sudah menutup aurat. Betul, menutup aurat itu tujuannya adalah tidak tampak keindahan seorang wanita di depan umum. Keindahannya hanya nampak di depan suaminya. Itu tujuan menutup aurat. Lah kalau warna kulit tertutup tapi bentuk tubuh nggak tertutup, berarti nutup auratnya belum sempurna. Nutup aurat yang sempurna itu adalah warna kulit itu tertutup dan bentuk tubuhnya pun itu juga tertutup. Itu jadi pakai pakaian memang yang lebar begitu. Jangan sampai nampak bentuk lekuk tubuhnya. Itu. Nah, kadang-kadang gini. Ini sulit ya, ini sulit. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini orang yang mau mikir begini, ini pasti dimusuhi. Dia mengatakan apa? Wa in aghdabana fi dzalika kullun nas. Wa in aghdabana fi dzalika kullan nas. Wa khalafna taqalid al-mujtama. Walaupun dengan kita megang prinsip tidak boleh anak perempuan kita keluar, istri kita keluar begitu, kita megang prinsip itu, orang marah kemudian dianggap ini nggak ngikuti tradisi, tidak apa-apa. Wa ana a'lamu anna hadhil mukhalafah litaqalid yal aqabatu allati takifu fi sabil aba indama yuriduna tawji' abna'ihim wa banatihim. Beliau saya tahu dianggap nggak ngikuti tradisi masyarakat itu adalah rintangan terberat seorang ayah ketika ingin membenahi putra-putrinya. Tapi ketahuilah kuatnya tekad dan keyakinan kita atas kebenaran apa yang kita perjuangkan, dan kita tahu tujuan itu harus sesuatu yang luhur, maka itu menjadikan kita tetap kokoh sekalipun apapun itu rintangannya. Apapun itu rintangannya. Terutama ini dikatakan terjadi ini di antara sesama siswi-siswi sekolah atau mahasiswi-mahasiswi, anak sekolah perempuan atau mahasiswi-mahasiswi. Nah itu mereka kalau sudah ikhtilat campur, nanti saya itu berusaha berlomba-lomba siapa yang penampilannya paling menarik. Nah, kadang-kadang kuliah tapi pakaiannya seperti itu. Sudah kuliah campur laki perempuan. Setelah itu di tempat perkuliahannya kadang-kadang berlomba-lomba pakai pakaian yang paling mencolok. Nah itu yang bisa menyebabkan kehilangan akhlaknya begitu. Ini memang ini rintangan yang sangat berat.
Ini rintangan yang sangat berat. Bahkan Syed Muhammad Al-Maliki cuma ini nggak gampang. Orang mau berpegang teguh dengan ini nggak gampang. Ini orang tua tuh harus pegang tekad. Artinya kadang-kadang gini, sudah nggak apa-apa dah, wis biarkan, sudah males ruwet. Nggak boleh begitu. Sekali dibiarkan seterusnya akan lebih parah. Ya enggak, ini nggak boleh. Titik. Nggak boleh titik. Dan memang rintangannya banyak. Orang tua sudah didik, nanti ketemu temennya, sama temennya kasih hadiah pakaian. Wah, pakaiannya bagus, tapi mencolok kayak pelangi, atau kayak balonku ada 5, merah, kuning, hijau, kelabu, semuanya komplit satu pakaian. Nggak mungkin orang pakai gitu, mau ndak mau orang lewat, orang laki mau ndak mau lihat. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan rasa malunya untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini yang namanya gagalnya pendidikan. Gagalnya pendidikan itu ada di situ. Jadi yang namanya orang tua, kalau punya istri, punya anak perempuan, itu tugas pertama menjadikan mereka punya rasa malu. Mereka punya rasa malu dilihat sama yang bukan mahram, malu kalau kelihatan orang. Nah, kalau sudah seneng tampil, ini yang repot. Nggak apa-apa dilihati orang, nggak apa-apa, udah seneng gitu, itu bahaya. Itu bahaya. Tadi termasuk dikatakan tadi perempuan itu kalau sudah keluar rumah setan menghiasi. Pokoknya kamu keluar nanti orang biar lihat kamu semuanya, orang biar kagum sama kamu semuanya. Itu tipu daya syaitan. Makanya perempuan itu dikatakan tinggal di rumah aja dapat pahala jihad fisabilillah. Kenapa? Karena godaan terbesarnya adalah bagaimana bertahan di rumah. Karena di rumah nggak bisa tampil. Masalah repot di rumah live TikTok ya sama berarti. Itu. Karena itu kata beliau, orang yang mau bertekad begini pasti dapat rintangan, tapi tidak apa-apa, tetap minta pertolongan nama Allah Ta'ala dan yakinilah yang kamu perjuangkan sesuatu yang luar biasa. Keduanya ini nanti akan menjadikan perjuangan tersebut tidak menjadi perjuangan yang berat, tapi mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian di sini disebutkan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini saya singkat ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir al-ayah. Nah, di sini ini surat An-Nur ayat ke-31, ayatnya sangat panjang. Artinya di sini setelah Allah Ta'ala mengingatkan di ayat 30, orang laki suruh menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan. Perempuan suruh menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Setelah itu jangan pertontonkan hiasanmu. Maksudnya bagian tubuh kecuali memang harus nampak. Itu ulama ada khilaf, ada mengatakan perempuan itu harus tertutup auratnya seluruh tubuh. Ada yang boleh terbuka wajah dan kedua telapak tangan. Setelah itu jilbabnya itu jilbabnya, kerudungnya itu sampai menutupi bagian bawahnya, dan tidak boleh aurat itu nampak kecuali hanya untuk suami, ayah. Itu disebutkan mahram-mahram. Nah, di sini yang unik disebutkan juga yaitu au nisaihinna. Jadi perempuan itu tidak boleh membuka aurat kecuali hanya kepada sesama perempuan yang mana perempuan itu adalah perempuan muslimah. Kalau perempuan itu bukan muslimah itu nggak boleh buka auratnya. Nah, dikatakan di sini oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki,
Nah, kalau Allah Ta'ala aja pencemburunya Allah Ta'ala sampai wanita muslimah tidak halal menampilkan keindahannya kepada wanita yang bukan muslimah, padahal itu sama-sama perempuannya ya. Allah Ta'ala itu menjaga harga diri mereka sampai seperti ini. Lalu bagaimana perempuan mukminah kok sekarang ini itu dia melepas penutup auratnya, pakai pakaian-pakaian yang terbuka, ada di jalan dan semua orang bisa ngelihat. Bukan cuma wanita non muslim, pria semua muslim lihat, pria non muslim juga bisa lihat, ibarat seperti pakaian yang diobral, yang siapapun itu bisa melihatnya. Dia Allah Ta'ala itu jaga betapa perempuan muslimah itu sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangankan kok laki-laki, wanita non muslimah aja itu dilarang untuk lihat, dilarang untuk menunjukkan kepada mereka, apalagi kepada laki-laki. Karena itu ini menunjukkan betapa perhatian Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan agama Islam ini kepada perkara-perkara yang di situ berkaitan dengan urusan kehormatan dan harga diri. Harga diri, yaitu yang namanya aurat, itu harus ditutupi, ditutupi. Dan yang namanya orang tua ataupun suami itu harus punya ghairah. Ya, ghairah, harus ada rasa kecemburuan, nggak mau kalau pasangannya itu dilihat bagian tubuhnya oleh yang bukan mahramnya. Itu yang merupakan ajaran daripada syariat Islam. Itu begitu. Dan zaman sekarang pun juga pasti akan dianggap asing. Orang yang ngomong, istriku jangan upload foto di medsos ya. Jangan ini medsos ya. Ini termasuk jaga. Kenapa ya? Ya udah, ini pasti dianggap aneh. Ini aneh, ini kalau dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, katakan kalau kamu tahu tujuanmu itu ada sesuatu yang mulia dan kamu itu minta kepada Allah Ta'ala, maka semua yang susah akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah yang kita sampaikan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti silakan pertanyaan untuk yang ada di masjid.